lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib dan salat isya serta pengajian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah dapat kembali berhadir di pengajian kita malam Jumat yang mulia ini, dan tersisa sekitar 2 kali pertemuan lagi, karena pertemuan yang ketiga itu sudah malam megang, dan rasanya kalau malam megang kita mengaji terlalu taat, tapi nanti tergantung kesepakatan juga. Jadi kita selesaikan malam ini tentang witir, dan insya Allah 2 pertemuan yang tersisa akan kita bahas melompat pada pembahasan tentang sholat tarawih nantinya, karena sholat tarawih itu ada pada halaman 265, sedangkan sholat witir yang kita pelajari ini baru pada halaman 248. Jadi kata Sayyidina Ali, afdhalul ilmi ilmul hal, ilmu yang paling utama itu adalah yang paling sesuai dengan kondisi yang sedang kita hadapi, ilmul hal. Karena ini menjelang Ramadan, maka penting untuk belajar tentang witir dan juga tentang sholat tarawih. Setidak-tidaknya bila selama ini tarawih kita ikut-ikutan, witir kita ikut-ikutan, ke depan kita ada wawasan tentang witir dan tarawih itu secara referensi bagaimana. Di lanjutan dari pembahasan bab witir yang lalu, Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajuzul waslu bi akthara min tashahhudaini wal waslu khilaful awla fima ada thalas wa fiha makruhun. Salat witir itu dari 1 rakaat sampai maksimal 11 rakaat. Lebih dari 11 rakaat dikerjakan salat dengan niat witir, maka makruh dan tidak sah sebagai witir. Sekurang-kurang sempurna witir 3 rakaat, sekurang-kurang witir 1 rakaat. Maka ada sekurang-kurang witir, ada sekurang-kurang sempurna witir. 3 rakaat sekurang-kurang sempurna, 5 rakaat lebih sempurna, 7 rakaat lebih lagi, 9 lebih lagi, 11 maksimal. Lebih dari 11 sudah salah. Itu ketentuannya. Pelaksanaannya terbagi 2 kategori. Ada wisal, ada fisal. Wisal itu bersambung, fisal itu terpisah. Bersambung dan terpisah itu tidak dihitung di rakaat awal, tetapi yang jadi ukuran adalah 1 rakaat yang terakhir. Ada orang sholat witir 7 rakaat. 7 rakaat dibagi 2. 6 rakaat 1 kali takbiratul ihram, salam, tambah 1 rakaat terpisah. Itu disebut dengan fisal, terpisah. Atau ada orang yang salat witir 11 rakaat dibagi 2. 10 rakaat sekali salam, duduk tasyahud akhir, salam, lalu bangkit takbiratul ihram tambah 1 rakaat lagi, fisal, terpisah. Sedangkan yang 3 rakaat sekali salam, 5 rakaat sekali salam, 7, 9 sampai 11 rakaat sekali salam disebut dengan wisal, bersambung. Jadi yang ukuran sambung dan putus itu pada 1 rakaat yang terakhir. Dan itu penegasan bahwa salat witir keluar dari ketentuan umum tentang salat malam yang Rasulullah katakan, salatul laili mathna mathna. Salat malam itu 2-2 rakaat. Salat witir tidak masuk dalam ketentuan tersebut. Boleh 11 rakaat sekali salam. Nah,
Antara wisal dan fisal itu lebih utama yang fisal. Apa makna fisal? Terpisah satu rakaat yang terakhir dari rakaat genap yang sebelumnya. Pada selain 3 rakaat yang wisal itu khilaful aula. Arti wisal 5 rakaat sekali salam, 7, 9, 11 sekali salam. Itu khilaful aula. Apa makna khilaful aula? Tidak sampai pada derajat makruh karena tidak ada larangan yang langsung. Kalau terjemahan yang sesuai dalam bahasa Aceh, mungkin cocoknya disebut medeh kon baik menan. Ada medeh baik menan. Maka menan kaku. Di atasnya ada derajat makruh. Yang makruh itu 3 rakaat sekali salam, makruh. Dan ternyata kita di Aceh ini, di Indonesia, witir ini menggambarkan rakaat tarawih. Yang witir 3 rakaat sekali salam itu rata-rata tarawihnya 8 rakaat. Yang tarawih 20 itu tentu witirnya 21. Yang witir 8, yang tarawih 8 witirnya 3 rakaat sekaligus. Nah, kenapa yang 3 rakaat sekali salam ini makruh? Nah, dinyatakan linnahyi anhu, karena ada larangan tentang salat sunat 3 rakaat sekaligus fi khabarin, dalam satu riwayat hadis yang berbunyi la tushabbihul witra bi salatil maghrib. Jangan kalian serupakan witir itu seperti salat maghrib, 3 rakaat sekali salam. Makanya kawan-kawan yang mengerjakan witir 3 rakaat sekali salam memaknai jangan serupa dengan maghrib itu pada kaifiat, yaitu kalau salat maghrib 3 rakaat 2 kali tasyahud, maka supaya witir tidak serupa dengan maghrib 3 rakaat 1 kali tasyahud. Yang kedua, kalau pada maghrib rakaat ketiga sir, maka pada salat witir rakaat ketiga jahar. Yang ketiga, kalau pada salat maghrib di rakaat ketiga setelah Fatihah tidak sunat baca surat, maka pada witir rakaat ketiga setelah Fatihah dibaca surat. Sedangkan jumhur ulama memanai bahwa larangan jangan serupakan salat sunat dengan salat maghrib adalah pada jumlah rakaat yang 3 sekali salam. Maka masing-masing ada alasan untuk berpegang. Sebagaimana ada alasan orang yang tidak salat witir sama sekali. Ada alasan juga karena salat witirnya sunat, berkerudah. Jadi ada larangan la tushabbihu al-witra bi salatil maghrib, jangan kalian serupakan salat witir dengan salat maghrib. La yuqalu at-tashbih, tidak dikatakan serupa itu, la yadharu illa fima idza autara bisalasin, karena keserupaan maghrib dengan witir itu sangat terlihat pada witir yang 3 rakaat. Fa in autara bi khamsin aw sab'in masalan fala tashbiha. Jadi kalau witirnya itu 5 rakaat sekali salam, 7 rakaat sekali salam, sungguh tidak ada keserupaan sama sekali karena maghrib berhenti pada 3 rakaat. Jadi makanya yang 5 dan 7, 9 dan 11 itu tidak dihukumkan makruh karena tidak ada larangan langsung tentang bilangan rakaat 5, 7, 9 dan 11. Sedangkan yang 3 rakaat sekaligus ada larangan langsung, jangan serupakan witir dengan sholat maghrib. Karena ada larangan langsung dihukumkan makruh. Yang mendekati hukum tersebut masuk kategori khilaful aula. Lianna naqulu huwa mawjudun aidan min haitsu al-ityana bi tasyahudaini ahaduhuma qabla al-akhirati wal akharu ba'daha. Kenapa ada kesan pada salat 5, 7, 9 dan 11 rakaat itu keserupaan dengan maghrib? Karena ada potensi untuk melaksanakan 2 kali tasyahud.
yang tasyahud pertama sebelum rakaat terakhir, dan satunya lagi pada rakaat yang paling akhir. Jadi kalau 5 pada rakaat keempat sekali tasyahud, rakaat kelima sekali. Kalau 7 rakaat keenam sekali, rakaat ketujuh sekali. Kalau 9 pada rakaat ke-8 sekali tasyahud, rakaat ke-9 sekali. Kalau 11 rakaat pada rakaat ke-10 sekali, dan rakaat yang ke-11 sekali. Nah, ada ketentuan tambahan bahwa salat witir ini bila lebih dari 3 rakaat pelaksanaannya, tidak boleh tasyahud lebih dari 2 kali. Jadi tidak 2 rakaat tasyahud, 2 rakaat tasyahud, 2 rakaat tasyahud, tetap 2 kali maksimal tasyahud. Dan tasyahud yang 2 kali tersebut tetap pada rakaat yang paling akhir, 4, 5, 6, 7, dan rakaat 8, 9 dengan 10, 11. Jadi tidak boleh orang yang salat witir 5 rakaat, rakaat kedua duduk tasyahud, rakaat keempat duduk tasyahud, rakaat kelima tasyahud. Tidak boleh pada yang witir 7 rakaat, 2, 4, 6, 7. Tidak boleh pada yang witir 9 rakaat duduk tasyahud pada rakaat 2, 4, 6, 8, 9. Tidak boleh pada yang witir 11 rakaat duduk tasyahud 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ataupun benar 2 kali, 11 rakaat 2 kali tasyahud. Tasyahud pertama di rakaat kedua, tasyahud yang kedua di rakaat ke-11. Atau rakaat-rakaat yang sebelum rakaat terakhir. Itu tidak boleh. Itu ketentuannya. Wa yusannu liman autara bi thalathin, dan disunatkan kepada orang yang salat witirnya 3 rakaat, ay yaqra'a fil ula sabbihi wa fis saniyati al kafirun wa fis salisati al ikhlas wal ma'uzataini. Dan untuk yang salat witir 3 rakaat disunatkan pada rakaat yang pertama setelah Fatihah membaca sabbihi surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Jadi kalau buka surat Al-A'la juga nak promosi masjidnya wacun. Jadi karena depannya Masjid Al-A'la tulis sabbihi. Padahal surat berikutnya disebut nama surat, bukan awal ayatnya. Padahal itu surat Al-A'la. Pada rakaat pertama setelah Fatihah, wa fis saniyati, dan pada rakaat kedua setelah Fatihah Al-Kafirun. Pada rakaat yang ketiga surat Al-Ikhlas dan Al-Ma'uzataini, Al-Falaq dan An-Nas. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kenapa? Lil ittiba', karena mengikuti praktik Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut di dalam hadis riwayat Ummul Mukminin Aisyah oleh Imam Nasai dari Ibnu Majah. Su'ilat Aisyatu radhiyallahu anha, ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, angkahana Siti nah. Itu pertanda bahwa di dalam tradisi Islam tidak ada penamaan orang dengan sebutan Siti. Yang ada Siti itu pada Honda City. Dan di Melayu, makanya mulai dari Malaysia ada Siti Nurhaliza sampai ke Indonesia Le Siti itu. Siti itu bukan nama, Siti itu panggilan, kehormatan. Singkatan dari Sayyidati, dipanggil Siti. Jadi bukan Siti, Siti. Sayyidati menjadi Siti. Sedangkan untuk orang yang laki-laki, untuk berbeda dari sebutan perempuan dipanggil Sidna, singkatan dari Sayyiduna. Makanya di dalam nasyid Haddad Alwi itu ada Sidnan Nabi, Sidnan Nabi, Sayyidunan Nabi, disingkat menjadi Sidnan Nabi. Jadi Siti bukan nama. Maka tidak terdapat di dalam kitab sejarah sebutan Siti. Yang ada sebutan Siti dalam buku sejarah. Di mana perbedaan kitab dan buku? Kalau kitab berbahasa Arab, buku berbahasa Indonesia. Maka tidak ada Siti di madrasah, yang ada di sekolah. Pak beda madrasah dengan sekolah. Angka ba no cano mano no. Di sekolah namanya buku, di madrasah disebut kitab. Yang baca buku di sekolah, yang baca kitab di madrasah. Yang ngajar di sekolah disebut guru, yang ngajar di madrasah disebut ustad. Ustad, guru, no cano mano nyancin. Cuma kita ada hal-hal yang anomali di negeri ini.
Kalau sudah kembali ke bahasa Indonesia dianggap pelecehan, tapi kalau sebut pakai bahasa Inggris naik derajat. Maka tidak boleh menyebut orang cacat, hanya boleh sebut disabilitas. Katakanlah dalam kamus disabilitas cacat arti. Maka di negeri kita nggak boleh menyebut pekerjaan pembantu rumah tangga, nggak boleh, harus asisten rumah tangga. Dalam kamus bahasa Inggris asisten ke pembantu, maka memang deh. Jadi seolah-olah kita sepakat bahwa berbicara bahasa Indonesia itu menghinakan, jadi harus pakai bahasa Inggris. Maka banyak orang-orang Tionghoa, Cina itu tersinggung dipanggil Mbak, karena Mbak itu panggilan untuk pembantu. Maka ada Mbak Mega, Mbak Puan. Wak Cina tersinggung, dahulu Mbak, kamu pikir saya pembantu? Ini anomali, menertawakan bahasa sendiri. Jadi harusnya kita bangga dengan budaya dan bahasa sendiri. Maka karena saya dari pantai barat selatan Aceh, kalau ketemu keponakan saya suruh panggil Poya, Poya, Wen, karena sebelah sana untuk Yahwa itu Poya, untuk paman itu Wen. Kalau sampai nanti ke daerah tengah itu sudah Wen panggilannya. Jadi ada riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah, su'ilat Aisyah itu ditanyakan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bi ayyi syai'in kana yutiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat witir. Qalat, beliau menjawab, kana yaqra'u fil ula bisabbihisma rabbikal a'la. Beliau senantiasa membaca pada rakaat yang pertama sabbihisma rabbikal a'la, wa fis saniyati, dan pada rakaat yang kedua biqul ya ayyuhal kafirun, dengan surat ya ayyuhal kafirun, surat al-kafirun. Wa fis salisati, sedangkan pada rakaat yang ketiga qul huwallahu ahad dan al-ma'uzataini. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Itu riwayat hadis dari Ummul Mukminin Aisyah, riwayat dari Imam Nasai dan Ibnu Majah. Di dalam kitab Al-Fatawa Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang teksnya berbunyi, su'ila radhiyallahu anhu amman nasiya qira'ata sabbihi wa qul ya ayyuhal kafirun fil witri fahal yaqra'uhu idza tadzakkara dzalika fis salisati. Ditanyakan orang kepada Imam Ibnu Hajar radhiyallahu anhu tentang orang-orang yang lupa membaca sabbihi dan qul ya ayyuhal kafirun pada salat witir, adakah dibacakan surat tersebut apabila teringat yang demikian pada rakaat yang ketiga? Rakaat pertama tidak membaca surat Al-A'la, rakaat yang kedua tidak membaca Al-Kafirun, baca pelain gerau. Pelain itu Al-Quran juga. Apa pelain? Boleh jadi dibaca surat Al-Hakumut Takasur, At-Takasur. Nanti rakaat keduanya dibaca surat Al-Asri. Salam. Rakaat ketiga mesti ingat. Oh, maka kalau dua terbaca Al-A'la dengan Al-Kafirun. Pertanyaannya, apakah dirapel pada rakaat yang ketiga? Maka dijawab, fahal yaqra'u idza tadzakkara dzalika fi salisah fima idza autara bi salasi raka'atin aula, apabila salat witirnya itu 3 rakaat atau tidak dilakukan demikian. Fa ajaba, dijawab oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, in wassalaha, apabila 3 rakaat itu disambung 1 2 3 1 kali salam. In wassalaha, walaupun hukum menyambung tadi makruh. Fal qiyasu, maka berdasarkan qiyas, bukan berdasarkan nas, karena tidak terdapat ketentuan ayat dan hadis tentang kasus demikian. Maka diqiyaskan berdasarkan analogi, annahu yatadaraku fis salisati nadhira ma law taraka suratai ulail maghrib fa innal qiyasa kama bayyantuhu fi syarhil ubab. Maka berdasarkan qiyas, rakaat pertama salat witir tidak membaca Al-A'la, rakaat yang kedua tidak membaca Al-Kafirun, bangun untuk rakaat yang ketiga. Ini sekali salam kasusnya, bukan 2 kali salam. Di rakaat yang ketiga baru teringat,
tadaraka, dirapel surat Al-A'la, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas pada rakaat yang ketiga. Ditanya apa dalilnya? Berdasarkan qiyas. Oh, nggak boleh qiyas. Dalil itu tetap Al-Quran dan hadis. Nggak cocok juga. Kenapa? Karena itu tidak terdapat di dalam ayat dan di dalam hadis. Sesuatu yang tidak terdapat di dalam ayat, di dalam hadis, pengajaran dari Rasulullah adalah dengan ijtihad. Makanya ketika Muaz bin Jabal dilepaskan oleh Nabi untuk berangkat menjadi gubernur di negeri Yaman, dites terakhir kali oleh Nabi, engkau akan datang kepada suatu kaum, maka ajarkan mereka untuk mengucapkan kalimat syahadat sampai dengan selesai. Lalu ditanya oleh Nabi, kalau nanti sampai di tempat tersebut kepadamu diajukan beberapa persoalan, bagaimana engkau akan putuskan? Sayyidina Muaz menjawab, saya akan perhatikan ke dalam kitabullah, Al-Quran. Bila Al-Quran menjawab semua persoalan, maka selesai. Tapi justru Nabi bertanya, bagaimana bila kasus yang engkau hadapi tidak engkau dapati jawaban di dalam Al-Quran? Ini dengar lewat salafi lewatnya, apakah Nabi kan sesat? Nabi tidak percaya bahwa Al-Quran menyediakan semua jawaban. Rupa Nabi sesat bawahnya. Apa jawaban Muaz? Saya akan memperhatikan di dalam sunnah Rasulullah. Kalau memang sunnah sudah menjawab semua persoalan, selesai. Tapi justru Nabi sendiri yang mempertanyakan kembali. Dan bagaimana bila di dalam sunnah pun engkau tidak dapati jawabannya? Sedangkan orang-orang ini mengajak kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Sedangkan Nabi sendiri yang mengajarkan Al-Quran dan yang menyampaikan sunnah bertanya, kalau tidak terdapat dalam Al-Quran dan sunnah bagaimana? Bayangkan Nabi yang mempertanyakan. Awaknya lah dia baca hadisnya. Maka selalu ajakannya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita sampaikan kitab tulisan para ulama ini, mereka tantang, Anda lebih percaya Nabi atau percaya ulama? Apakah? Memang akan ngempelepu terbuh dan tepot. Ini bahkan Nabi sendiri yang mempertanyakan, bagaimana bila kasus yang engkau hadapi tidak engkau dapati jawaban di dalam Al-Quran dan Sunnah? Apa jawaban Muaz? Sa'ajtahidu ra'yi wala alu. Saya akan berijtihad dengan logika saya dan saya tidak akan berpaling dari kasus tersebut. Andai kata ijtihad itu salah, Nabi akan tempeleng Muaz, kurang ajar kamu, dia angkat telepon ke. Tapi justru Nabi tepuk-tepuk dada Muaz. Alhamdulillahilladzi wahaba rasulillahi may yurdi Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada Rasulullah seorang utusan yang diridhai oleh Rasulnya. Itu pembenaran tentang ijtihad. Maka ketika kasus salat witir ini yang ada petunjuk di dalam hadis, kata Ummul Mukminin Aisyah, rakaat pertama Al-A'la, rakaat kedua Al-Kafirun, rakaat yang ketiga Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nabi tidak pernah mengalami kasus lupa Al-A'la dan Al-Kafirun pada rakaat satu, rakaat kedua. Andai kata terjadi pada Nabi, sudah ada solusi. Yang ada riwayat menang tapi. Lalu bagaimana bila terjadi pada kita? Maka qiyas yang ada jawaban. Apa qiyasnya? Kalau tidak sempat di rakaat pertama kedua karena lupa, maka dirapel pada rakaat ketiga. Al-A'la, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nyan bid'ah dengku. Nyanjitnya bid'ahnya hana apa masa Nabi. Ya, lil ittiba, karena mengikuti perbuatan Nabi. Maka di situ ruang ijtihad namanya. Cuma sayangnya kita selalu diajak kembali kepada Al-Quran dan hadis, enggak perlu berijtihad. Yang contoh ilham. Disunatkan pada 3 rakaat yang terakhir untuk membaca surat-surat tersebut. In fassala amma qablaha, apabila dipisahkan 3 rakaat yang terakhir itu, apabila dipisahkan pada 3 rakaat yang akhir itu dari rakaat-rakaat yang lain sebelumnya. Bila dipisahkan dari rakaat-rakaat yang lain sebelumnya. Padahal tadi ada masalah sedikit.
salat witir itu makruh 3 rakaat sekali salam. Sedangkan jawaban di sini menganalogikan salat witir itu yang 3 rakaat sekali salam, sehingga lupa di rakaat pertama dan kedua membaca surat Al-Falaq, Al-A'la dengan surat Al-Kafirun, sampai pada rakaat ketiga yang berlanjut dirapel. Nah, kemudian yang kedua, ada pernyataan bahwa salat witir itu hanya 2 kali salam. Kalau dikerjakan 5 rakaat maka 4-1. Kalau dikerjakan 7 rakaat 6-1. Sedangkan di sini ada pernyataan in fassala fayusannu lahu zalika fi salasatil akhirati, disunatkan bacaan surat-surat tersebut pada 3 rakaat yang akhir apabila 3 rakaat yang akhir itu dipisahkan dari rakaat-rakaat yang sebelumnya. Kalau begitu sudah terbayang yang 7 rakaat 4-3. Ada sedikit anomali. Wa illa fala, dan apabila tidak demikian kasusnya maka tidak disunatkan. Jadi pemahamannya adalah bahwa orang yang salat witir 3 rakaat 2 kali salam, maka 2 rakaat pertama tetap Al-A'la dengan Al-Kafirun. Rakaat yang ketiga dibacalah 3 surat tersebut, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Orang yang sholat 5 rakaat, 2 rakaat yang pertama bebas baca surat, tetap dengan ketentuan menjaga tertib surat dan mualat. Lalu di rakaat yang terakhir 3, 4 dan 5, rakaat ketiga dibaca surat Al-A'la, rakaat keempat dibaca surat Al-Kafirun, dan rakaat yang kelima dibaca surat Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Untuk orang yang sholat sampai dengan 11 rakaat, 8 rakaat yang pertama bebas dengan ketentuan yang telah kita jelaskan dulu, menjaga tertib surat panjang dan pendek, rakaat awal dengan rakaat akhir. Di rakaat 9, 10 dan 11 dibacalah surat-surat tersebut. Rakaat 9 surat Al-A'la, rakaat 10 surat Al-Kafirun, dan rakaat yang ke-11 dibaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Wa ayyaqula ba'dal witri salasan. Wa liman autara bi akthar min salasin qiraatul ikhlas fi ulayaihi fassala aw wassalah. Dan untuk orang yang melaksanakan salat witir lebih banyak dari 3 rakaat, untuk orang yang salat witir lebih dari 3 rakaat disunatkan membaca Al-Ikhlas pada 2 rakaat yang pertama. Apakah salat witir yang lebih dari 3 rakaat itu fisal, pisah antara rakaat genap dengan ganjil, misalnya yang 5 rakaat 4 dengan 1, yang 7 rakaat 6 dengan 1, awwassalah, ataupun dia sambung 5 rakaat itu sekali salam atau 7 rakaat itu sekali salam. Rakaat-rakaat yang pertamanya itu dibaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Rakaat berikut keduanya Qul huwallahu ahad. Rakaat ketiga Al-A'la, rakaat keempat Al-Kafirun, rakaat kelima Al-Ikhlas, Al-Falaq dengan An-Nas. Dan disunatkan setelah selesai salat witir untuk mengucapkan 3 kali Subhanal Malikil Quddus, 3 kali Subhanal Malikil Quddus, yang kedua kali wa yarfa'u sautahu bisalisati, dan pada kali yang ketiga ditinggikan suaranya Subhanal Malikil Quddus. 1 biasa saja Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus setelah selesai salat witir. Sedangkan praktek kita begitu selesai salat witir, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Cai tempah. Bukan tidak boleh, tetapi yang disuruh bukan itu. Mata tadi terpubutnya italah han salah cit. Cuma na yang lebih gad, hana terpubut yang lebih gad. Itu sama seperti yang saya jelaskan pada pertemuan yang lalu.
saya berdiskusi dengan seorang kawan, dosen senior Universitas Islam. Kata beliau, Ustaz, saya maghrib kemarin didaulat jadi imam di sebuah masjid. Di masjid itu biasanya setelah salam Al-Fatihah. Tapi setelah saya baca berbagai referensi, tidak terdapat bacaan Al-Fatihah setelah salat. Maka saya nggak baca Al-Fatihah, langsung bangkit. Ya, bukan, karena tidak ada bacaan Al-Fatihah. Jadi saya jelaskan ke beliau, begini Pak, memang ada zikir-zikir setelah salat dan itu disunatkan. Cuma terbagi dua, ada zikir yang maksur, ada zikir yang ghairu maksur. Yang maksur-maksur itu pernah dipraktek oleh Nabi. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ada zikir yang ghairu maksur, tapi zikir juga, termasuk Al-Fatihah, itu juga zikir. Jadi kalau pertanyaannya, lebih bagus mana setelah sholat kita praktekkan zikir yang maksur dengan ghairu maksur? Lebih bagus yang maksur. Itu kalau pertanyaannya toh lebih baik. Tapi kalau diganti pertanyaannya, ijid baca Fatihah di semayang, siapa yang larang? Yang diatur itu adalah bacaan di dalam sholat, bukan bacaan sebelum sholat, bukan bacaan sesudah sholat. Tapi kawan-kawan kita ini yang sebelum dan sesudah pun digugat. Mereka menggugat orang yang salat memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Mereka kritik, salat itu dimulai dengan Allahu Akbar, bukan dengan Bismillah. Maka minta pakai. Berakhir dengan salam. Setelah salam gak diatur lagi apa bacaannya. Untuk batal dan sah salat, hanya tentang fadilah dan afdal. Jangankan baca Fatihah, baca pesan WA saja boleh setelah salam. Bahkan sedang sholat pun boleh baca WA, jangan berucap suara. Nanti tepuh HP kan menantam WA ada baca aja yang pop up ya. Ustaz, ijid semua buat malamnya yang jangan dijawab. Mau bacakah anda dilarang? Jangankan di WA, sedang sholat, sedang baca Fatihah, kita sempat membaca merek kain orang di depan. Wadi Mohor macam. Udah nabuk kenyang baca kan? Gajah duduk, gajah jongkok, gajah tungging. Mangga 2, mangga 3, mangga 4. Enggak dilarang baca-baca tersebut. Yang dilarang bertutur mengucapkan hurufnya, batal solat. Mami geraklah hati betalah apa. Tapi kawan-kawan kita ini senang jadi ribut. Lele semayang jatuh pun dah baca. Lah getim baca Fatihah ke pun dayak bergaru daripada baca HP ke dah. Maka saya bilang ke kawan ini, ada bacaan yang maksur, ada ghairu maksur. Tapi ketentuannya wa yusannu dzikru wa du'a'u aqbaha. Disunatkan zikir dan doa setelah salat. Di dalam hadis Nabi, di dalam ayat Al-Quran, fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Apabila sudah selesai salat, berzikirlah kepada Allah sambil berdiri, sambil duduk dan sambil berbaring. Ma Fatihah kan zikir, baca Fatihah. Mamanya hantatim baca Fatihah, beralih kepada yang lebih baik, baca subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Nyohana netim lebih panjang, malah netron lebih maju, menzikir tanlih. Jadi daripada tidak ada zikir sama sekali, kalau lebih agak terbaca Fatihah mentang. Ada orang yang ingin ibadah lebih tinggi, bukan engkau selain dari Fatihah naik lebih agak. Oh nah, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar masing-masing 33 kali. Menan engkau, menan, nyan baca. Tapi trip dah engkau, amnya menan baca Fatihah mentang. Oh, lem Fatihah ngutim engkau. Bahkan karena hana contoh Nabi. Ma bedah laju mana contoh. Ini kan contoh cara berfikir kita, tidak struktural. Hanya fungsional saja. Jadi ada berarti. Jadi tidak diatur tentang apa yang kita baca setelah salat, tentang sah dan batal, hanya tentang fadilah dan afdal. Maka setelah selesai witir, sunat membaca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Kenapa? Lima rawahu Abu Daud wa Tirmidzi an Ubay bin Ka'ab qala, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam Tirmidzi dari Ubay bin Ka'ab, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama fil witri qala subhanal malikil quddus thalatha marrat yarfa'u fis salisati sautahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila salam dari salat witir, beliau berucap subhanal malikil quddus 3 kali dan beliau tinggikan suaranya pada kali yang ketiga.
Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Nah, kita tambah lagi Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh. Jecit ana masalah tahan getap. Nah, cuma yang lebih bagus sebagaimana yang dicontohkan, yang warid, yang maksur. Nah, ini riwayat dari Abu Daud dan dari Turmuzi, dari hadis Ubay bin Ka'ab. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin disunnatkan setelah salam dari witir untuk berucap Subhanal Malikil Quddus Rabbul Malaikati war Ruh. Bacanya ada malam Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh. Jallalatis samawati wal ardu bil 'azamati wal jabarut wa ta'azzazati bil qudrati wa qaharatil ibada bil mauti. Itu ditambah bacaan. Itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Berdasarkan riwayat Abu Daud Tirmizi dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa pada akhir witirnya membaca Allahumma inni a'udzu bi ridhaka min sukhtika wa bika minka sampai dengan selesai. Itu bacaan-bacaan pada waktu salat witir. Maka dibaca Allahumma inni a'udzu biridhaka min sukhtika wa bi mu'afatika min uqubatika wa bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Wa waqtul witri, sedangkan waktu salat witir sama seperti waktu salat tarawih, yaitu sejak dari selesai salat Isya, walaupun salat Isya itu segera setelah salat maghrib pada kasus jamak takdim. Kita sedang perjalanan musafir ke Sigri, ke Luk Semawe, ke Medan, sampai di Sare maghrib. Karena musafir, salat maghrib jamak takdim dengan salat Isya. Menanda sembahyang maghrib jamaah dengan imam, lanjut dengan salat Isya yang jamak takdim. Begitu selesai salat Isya, salat ba'diyah Isya 2 rakaat, lanjut salat witir 3 rakaat. Ditanya oleh jemaah, hanya pun dalam 2 rakaat tu witir. Apa witir awak tak po 7 hontong? Ada po 7 witir apa? Kenapa? Karena syarat salat witir setelah selesai salat Isya, walaupun salat Isya jamak takdim. Demikian pula tarawih. Maka untuk musafir, umpamanya dalam perjalanan baik lihat piyo, singgah di sebuah masjid, salat maghrib, salat Isya jamak takdim, lanjut dengan salat tarawih. Cuma anehnya kita untuk salat sunat kita kerjakan dalam perjalanan musafir, tapi yang salat wajib kita tinggalkan. Ini demam perlu dia. Seolah-olah tamu syurga dengan yang sunat lagi, tamu wajib anda perlu. Padahal yang sunat-sunat dikerjakan setelah yang wajib-wajib. Dalam perjalanan itu jangankan yang sunat, bahkan yang wajib pun diringkas. Cuma ternyata kita lebih mementingkan sunat daripada wajib. Saya jarang sekali mendapati ada orang menggugat perjalanan hari Jumat sebelum Jumat. Hari banjir jadi berangkat tengah jadi apa dong apa 8 apa 7 Jumat apa ide pikir hak musafir buat. Tapi begitu malam bulan Ramadan apa dong berangkat untuk lu tarawih mata jak awal baca aja baik aku nak temai tarawih buat tinggal tarawih yo tinggal Jumat nak apa kan. Ini contoh betapa aulawiyat skala prioritas tersebut terabaikan pada kita karena ada hal-hal yang keliru dalam pemahaman. Waktunya antara salat Isya, walau ba'dal maghrib, sekalipun salat Isya itu setelah salat maghrib pada kasus jamak takdim, wa tulu'il fajri, dan terbit fajar. Maka sebelum terbit fajar masih boleh witir. Sekarang terbit fajar itu sekitar jam 5:30 padumai. Tak kaya gece-gece baca-baca tahu ya. Sekarang terbit fajar itu jam 5:32. 5:52. Artinya orang yang bangun subuh jam 5 itu masih ada 32 menit untuk salat witir dan salat tarawih kalau bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan itu paling bagus nanti salat tarawih. Cibahnya itu mah yang anggap ini itu ada nonton sinetron. Kapan tarawihnya? Nanti bangun makan sahur. Pagah apa promo? Igata kan tamagun ile. Nyobang. Nyan wate budah magun pegoke wah. Ada menyoka jadi am kawin hana mesrali. Wate cewek lagi abi ngomi panggilan. Pegoke. Apa? Kena tarawih. Len pengan kata magun dengan salat tarawih. Aman hat.
Makanya saya selalu menggugat akhir-akhir ini, kenapa kita paksa tarawih itu harus di awal waktu. Maka nanti pada bab salat tarawih ada kutipan dari Sayyidina Umar ketika beliau melihat orang salat tarawih di awal waktu Isya di Masjid Nabawi, walladzina yanamuna anha afdalu minalladzina yusallunaha. Mereka yang tidur sekarang ini saat kalian salat tarawih lebih bagus daripada kalian yang tarawih sekarang ini. Maka terbukti Sayyidina Umar tidak tarawih bersama dengan mereka. Ditunjuk Ubay bin Ka'ab dengan Tamim Ad-Dari untuk menjadi imam. Sayyidina Umar gewe-gewe ke lah hana kedai kopi dah dia. Gewe-gewe ke Sayyidina Umar. Kenapa? Tugas pemimpin bukan ibadat. Tugas pemimpin mengatur rakyat untuk beribadat. Maka ketika baru dilantik Pak Mawardi Ali dengan Walid Husaini jadi bupati, wakil bupati Aceh Besar, buka puasa bersama di kantor Bupati Jento, saya diundang ceramah. Saya sampaikan, kami berharap bulan Ramadan ini Bapak Bupati dan Wakil Bupati jangan sholat tarawih, tapi keliling-keliling ketika orang sholat tarawih. Jakalan, so yang hana tarawih, pekan hana tarawih. Kenapa? Kami tidak berharap Bupati yang taat sendiri, tapi Bupati yang memotivasi orang lain untuk taat. Begitu turun berkah Omar, tu tak lumbau rinong menau sahabat. Kenapa? Beliau selalu digugat oleh istrinya, apakah nak ajak sembahyang tarawih? Dia kempah dah dengar ceramah dan nah laksana tarawih. Karena tugas pemimpin melihat keadaan ketika orang sedang beribadat, kenapa ada yang tidak beribadat? Maka Sayyidina Umar tidak menjadi makmum salat tarawih, tidak menjadi imam salat tarawih. Beliau tunjukkan orang lain jadi imam dan salat berjamaah. Beliau sendiri tidak tarawih. Maka kerja inspeksi itu. Ya, ni'matil bid'atu hadhihi. Bid'ah yang paling bagus itu seperti ini. Dum Sayyidina Umar pegah na bid'ah gad. Ija awak salafiyah pegah na bid'ah gad. Maka ilham Sayyidina Umar ya bantah. Tapi orang yang tidur sekarang lebih bagus daripada yang solat sekarang. Kenapa? Yang tidur sekarang dia solat nanti tengah malam. Yang solat sekarang dia tidur tengah malam. Sedangkan kita solat sekarang tengah malam begadang. Lebih pada malam. Begitu siang masuk kerja mengantuk tu. Saat ditanya, kenapa mengantuk? Puasa aku. Mengantuk alatan puasa. Pertanyaannya, sejak kapan orang lapar itu mengantuk? Yakinlah mengantuk siang hari bulan Ramadan bukan karena puasa, tapi karena malamnya tidak tidur. Tidak tidur bukan pula karena ibadat. Karena ibadat sudah selesai jam 9:30. Tidak tidur karena hanya nyambak kedai kopi, cecil langit kerana buka proyek kan. Nauzubillah. Makanya perlu kecerdasan pemimpin untuk memfasilitasi ibadat. Maka malam bulan Ramadan santai saja. Kenapa dia kejutan? Ente wate-wate rumah tengah magun mutahu karena ayo kehantu yang tadang ni teman raweh nah. Bada pu dia hilang tikal mayang magun nah kayak bah raweh no bah. Baik jantu. Walau kharajal waqtu lam yajuz qada'uha qabla al-isya'i karrawatib al-ba'diyah. Maka apabila telah keluar waktu terbit fajar, maka tidak boleh mengqadha salat witir. Kapan tidak boleh qadha? Sebelum salat isya. Artinya setelah subuh enggak boleh qadha witir, setelah zuhur, setelah asar, setelah maghrib. Kalau mau qadha nanti setelah isya, maka menjadi 2 kali witir. Witir malam barawa dengan witir malamnya. Sampai pada witir pun diqadha. Itunya yang wajib entah nak qadha. Enggak perlu qadha salat. Kapan tidak perlu? Kalau tidak meninggalkan salat. Tapi kalau sudah meninggalkan salat, kita ambil qadha mah. Maka saya sepakat dengan orang yang mengatakan tidak wajib qadha. Tidak wajib qadha. Karena bila pendapatnya wajib qadha, itu artinya jangan salat di dalam waktu. Karena kalau salat di dalam waktu nanti enggak wajib qadha. Jadi pemahamannya bukan wajib qadha, wajib salat. Bukan wajib qadha. Yang wajib itu salat. Sudah salat? Sudah. Enggak wajib qadha. Kali sembahyang pun qadha alam. Tapi waktu maghrib sudah habis, kaitan mong wate isya yang kali sembahyang wajib maghrib gohlom tengku sembahyang. Hai wate kai dibit tengku, ne sembahyang maghrib, salat maghrib di luar waktu oleh para ulama dibuat nomenklatur. Apa nomenklaturnya? Qadha. Atau ti pegawai ke amprah anggaran kom bejilah nomenklatur le. Nyopunan kegiatan. Hana jelahnan temuan kira. Maka salat itu dibuat nomenklatur. Di dalam waktu disebut adaan, setelah keluar waktu disebut dengan qadhaan.
walau bana butlanu isyaihi ba'da fi'lil witri awit tarawih waqa'a naflan mutlaqan. Karena syarat salat tarawih tadi setelah salat isya, ternyata salat isyanya batal. Kenapa salat isya batal? Setelah salat isya dia langsung salat witir. Setelah selesai salat witir, waktu dia bangkit dari tempat duduk baru terlihat kain sarungnya bolong di belakang. Tehah betul. Nyengkap kalau teman isya benda tehah aurat. Karena salat isya batal, maka salat witir itu menjadi sunat mutlak. Maka salat tarawih dan salat isya waktunya, salat tarawih dan salat witir waktunya setelah salat isya. Jadi kalau nanti bulan Ramadan terlambat datang ke masjid, imam sedang salat tarawih, sedangkan kita yang baru datang belum salat isya, jangan salat tarawih dulu, salat isya dulu. Berjamaah ikut imam, selesai salat isya baru tarawih. Kebanyakan selama ini karena sampai ke masjid imam sedang tarawih langsung tarawih. Witir imam witir ganyan. Gawa tengku imam menjemaah lain tinggal ganyan. Tanya apakah nawa? Semayang isya kalau menengku. Tarawih kalau witir kalau isya kalau maka ilhamnya. Padahal waktu salat tarawih dan salat isya, waktu salat tarawih dan salat witir setelah salat isya, bukan di waktu isya, tapi setelah salat isya. Apakah sudah salat isya atau belum? Kalau sudah salat isya silahkan witir, walaupun bukan waktu isya. Maka tadi ada jamak takdim, masih waktu maghrib, masih jam 7, sudah salat maghrib, sudah salat isya, silahkan witir dalam waktu maghrib. Karena waktu salat tarawih, waktu salat tarawih dan witir adalah setelah salat isya, bukan di waktu isya. Maka nanti termasuk tahajud. Ada musafir sampai ke Penanjit Sare, gepiyuh sembahyang maghrib, jamak takdim dengan sembahyang isya. Karena urinang ilai jak bangun lesat, ke perbahar-bahar tu, mutengut tu. Dibangun kau oleh isteri, bang dah jak tak. Begitu bukan ini. Kata dengar lagu. Oh jak. Baru teringat suaminya. Nya karena kata dengar kau kelen tahajud le jak. Mukemah-kemah jule saya mu tahajud. Pun tahajud pukul 7 wah. Ada pukul 7 sah tahajud karena sudah terpenuhi syarat. Salat maghrib sudah, salat isya sudah, tidur sudah. Kaji tahajud, pos 7:30 tahajud. Sah tahajud, sah tahajud. Tahajud gimana? Tahajud minimalis. Tapi memenuhi definisi salat tahajud. Waktunya malam setelah salat isya dan setelah bangun dari tidur tahajud. La yusammal qiyamu qiyaman illa ba'da niyamin. Tidak dinamakan salat malam itu dengan kata-kata qiyam kecuali diawali dengan niyam. Makanya nanti salat tarawih bila sampai ke masjid sudah mulai salat tarawih, salat isya dulu. Kiban salat isya, salat sendiri boleh, mengikut imam yang salat tarawih boleh. Tapi imamnya salat sunat, tidak dilarang makmum salat wajib ikut imam kepada yang salat sunat. Cuma imamnya 2 rakaat, 2 rakaat imam kita anggap sebagai masbuk, lanjut 2 rakaat lagi. Sisa. Kabeh 2 rakaat aja dengan imam kabeh 2 rakaat tu. Enggak ada masalah. Ada banyak solusi. Ilah hanapah tagain ko pokok je nyu ko semayang kero juga jecit. Salat isya juga kero ile. Karena menyu kero lebih ekspres. 2 rakaat semayang tarawih dengan imam nya kabeh per rakaat semayang isya dia. Kenapa? Efisien dan efektif. Berlaku hukum ekonomi cik nah. Maka dibolehkan. Tapi ketentuannya jangan sempat sudah selesai tarawih dan witir ternyata salat isya belum. Kalau sengaja dilakukan dan tahu secara ketentuan tidak boleh, maka itu dianggap tidak beribadah sama sekali. Syukur-syukur hanya sebatas itu daripada nanti dianggap bermaksiat karena sengaja memutarbalikkan dan mengotak-atik aturan-aturan ibadat. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian kajian kita pada malam ini. Sudah tiba saatnya kumandang azan isya beberapa waktu yang lalu. InsyaAllah kita lanjutkan mungkin 2 pertemuan yang terakhir nanti membahas tentang salat tarawih dan problematikanya. Wallahu alam bissawab wa ilaihil marji'una wal ma'ab. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.